Halo Sobat Gemar, berjumpa lagi dengan Pak Ferry. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama mengenai energi alternatif, yaitu energi panas bumi. Nah, apa itu energi panas bumi? Yuk kita simak video pembelajaran kali ini bersama-sama. Energi panas bumi merupakan energi yang dihasilkan oleh magma yang ada di dalam bulut bumi. Energi panas ini banyak dimanfaatkan di daerah pegunungan. Batuan panas yang ada di bulut bumi dapat memanaskan air yang ada di sekitarnya, sehingga dihasilkanlah air dan uap air panas. Ada beragam macam pemanfaatan energi panas bumi, yaitu energi panas bumi dapat digunakan secara langsung untuk proses pengeringan terhadap hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan proses yang tidak terlalu sulit. Air panas yang berasal dari mata air panas atau sumur produksi panas bumi pada suhu yang cukup tinggi dialirkan melalui suatu heat exchanger. Kemudian, heat exchanger tersebut akan memanaskan ruangan pengering yang dibuat khusus untuk pengeringan hasil pertanian. Untuk membunuh hama tanah pada awal tanam, maka media tanam sangat perlu untuk disterilkan. Sterilisasi media tanam dapat dilakukan dengan cara memanaskan media tersebut sampai suhu 80 hingga 110 derajat Celcius hingga hama yang ada pada media tanam mati. Pemanasan ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan energi panas bumi. Energi panas yang berasal dari sumur panas bumi dilewatkan pada suatu heat exchanger sebelum dimasukkan kembali ke dalam batuan. Dari heat exchanger tersebut kemudian dibuat jaringan pipa-pipa air yang terpanaskan di seputar areal tanam dengan cara ditanam. Panas dari pipa-pipa tersebut kemudian memanaskan media tanah dalam waktu tertentu. Tanah yang telah terpanaskan harus dibiarkan mendingin terlebih dahulu, selanjutnya dapat dilakukan proses penanaman. Listrik merupakan salah satu prasarana yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan suatu daerah, baik itu untuk kepentingan keluarga, industri, maupun wisata. Energi panas bumi dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap dengan cara membuat sumur produksi yang kedalamannya mencapai titik panas bumi, sehingga mendapatkan uap panas. Kemudian, uap tersebut digunakan untuk memutar turbin yang langsung tersambung dengan generator penghasil listrik. Uap yang keluar dari turbin selanjutnya akan diturunkan dengan peranan kondensor sehingga menjadi air. Kemudian, air tersebut dimasukkan ke perut bumi melalui sumur injeksi. Pembangkit listrik tenaga uap ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, ramah lingkungan, yaitu tidak menyebabkan pencemaran, baik pencemaran udara, suara, serta tidak menghasilkan emisi karbon, tidak menghasilkan gas, cairan maupun material beracun lainnya. Yang kedua, tidak akan habis, merupakan jenis energi terbarukan yang relatif tidak akan habis. Sumber energi ini terus-menerus aktif akibat peluruhan radioaktif mineral. Yang ketiga, bersifat konstan. Dibandingkan dengan energi alternatif lainnya seperti tenaga surya dan angin, panas bumi lebih bersifat konstan atau sepanjang musim, dan energi listrik yang dihasilkan dari geotermal atau panas bumi tidak memerlukan solusi penyimpanan energi, dikarenakan dapat dihasilkan sepanjang waktu. Yang keempat, kebutuhan lahan dan air mineral. Untuk memproduksi energi geotermal membutuhkan lahan dan air yang minimal, tidak seperti energi surya yang membutuhkan area yang luas dan banyak air untuk pendinginan. Selain memiliki kelebihan, energi pembangkit listrik ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, biaya modal yang tinggi. Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal memerlukan biaya yang besar, terutama pada eksploitasi dan pengeboran. Yang kedua, dibangun di lokasi tertentu. Pembangkit listrik tenaga panas bumi hanya dapat dibangun di sekitar lempeng tektonik di mana temperatur tinggi dan sumber panas bumi tersedia di dekat permukaan. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi seluruh para sobat gemar sekalian. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Dah.